Di video kali ini kita akan membahas tentang perjanjian usaha bersama. Perjanjian untuk menjalankan usaha, patungan usaha, di antara beberapa orang. Bisa dengan rekan bisnis, bisa juga dengan teman sendiri, atau bahkan dengan keluarga sendiri. Misalnya bikin kedai kopi bersama dengan sepupu yang kebetulan barista. Nah, untuk menjalankan usaha bersama di antara beberapa orang ini, kita bisa aja bikin perusahaan, dan akan lebih baik kalau begitu. Tapi untuk beberapa keadaan, kadang mendirikan perusahaan, misalnya CV atau PT, ini kurang efektif ya. Karena misalnya usahanya masih kecil, atau modalnya masih sangat terbatas, atau bahkan bentuknya masih UMKM. Jadi nggak efisien kalau langsung mendirikan perusahaan. Masa mau bikin warung kopi aja mesti bikin PT dulu? Tapi di sisi lain, para pendiri usaha ini juga perlu protektif ya. Perlu menjaga batasan kepentingannya masing-masing di dalam usaha bersamanya. Karena usaha ini didirikan dan dijalankan oleh beberapa orang. Jadi milik bersama dan modalnya juga modal bersama, bukan milik sendiri. Nah, untuk menjaga batasan ini supaya clear hak dan kewajiban masing-masing di dalam usaha bersamanya, perlu dibuat perjanjian yang spesifik di antara para pendiri usaha. Jadi hak dan kewajiban semua pihak clear dulu di depan. So, apa aja yang harus dipertimbangkan dalam membuat perjanjian usaha bersama? Kita bahas. Mendirikan usaha bersama dengan partner bisnis Anda atau mungkin juga dengan kawan Anda, meskipun bentuknya bukan CV atau PT, pada dasarnya juga mendirikan perusahaan. Karena perusahaan itu nggak cuma PT aja ya. Perusahaan itu bisa perorangan yang dijalankan oleh satu orang aja. Misalnya satu orang ini menjalankan katakanlah usaha warung kelontong. Ini juga namanya perusahaan perorangan. Atau perusahaan itu bisa juga bentuknya badan usaha yang dijalankan oleh beberapa orang, lebih dari satu orang. Badan usaha ini bentuknya bisa badan hukum, seperti misalnya perseroan terbatas atau PT. Pendirian badan hukum PT ini harus dengan akta notaris dan disahkan oleh Menteri Hukum. Badan usaha ini bentuknya bisa juga non badan hukum. Misalnya salah satunya adalah persekutuan perdata. Persekutuan perdata atau biasanya disebut juga perseroan perdata di undang-undang, ini adalah perjanjian di antara para pendiri usahanya untuk memasukkan modal, untuk menjalankan usaha, dan untuk membagi keuntungan usaha di antara para pendirinya. Pendirian persekutuan perdata ini bisa dibuat dengan perjanjian biasa aja ya, tanpa akte notaris. Jadi bisa juga dibuat dengan akte di bawah tangan dan nggak harus disahkan oleh Menteri Hukum. Dan persekutuan perdata ini aturan-aturannya biasanya lebih fleksibel. Dalam persekutuan perdata, kesempatan para pihak untuk mengatur hak dan kewajibannya di dalam kontrak itu terbuka luas, jadi lebih fleksibel. Dan fleksibilitas ini lebih sesuai dengan karakter usaha yang baru berdiri, yang biasanya punya keterbatasan sumber daya dan modal. Tinggal nanti kalau usahanya sudah berkembang, ya tinggal di-upgrade aja ke bentuk CV atau langsung menjadi badan hukum PT. Nah, dalam mendirikan usaha bersama atau patungan usaha, ada 6 hal penting yang perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam perjanjiannya. Pertama, jangka waktu. Apakah patungan usaha ini proyekan yang sekali selesai atau berkelanjutan untuk jangka panjang? Kedua, modalnya, bagaimana menjadikan barang dan tenaga ini juga sebagai bagian dari pemasukan modal. Ketiga, tentu saja pembagian keuntungannya. Keempat, pengelolaan keuangan, manajemen, dan bagaimana kalau usahanya bubar di tengah jalan karena rugi misalnya. Pertama, menentukan jangka waktu usahanya. Ini opsinya bisa macam-macam, bisa yang usahanya sekali selesai sampai tujuannya tercapai, bisa juga berbatas waktu, misalnya 1 tahun atau bisa juga 3 tahun, atau bisa juga tanpa batasan waktu, jadi usahanya terus-menerus dan berkelanjutan. Misalnya usaha penjualan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Ini bidang usahanya bisa dibilang sifatnya musiman ya, dan sekali selesai, para pendirinya patungan usaha untuk modalin pelihara hewan kurban selama beberapa bulan yang akan dijual pas menjelang Hari Raya Idul Adha nanti, dan setelah selesai usahanya bubar. Para pendirinya tinggal bagi-bagi untung.
Atau bisa juga menentukan lamanya usaha ini tanpa batasan waktu. Misalnya beberapa orang patungan usaha untuk bisnis rental motor, kayaknya nggak mungkin ya orang yang mendirikan usaha rental kendaraan ini cuma untuk setahun atau 2 tahun aja. Pastinya mereka akan menjalankan usahanya itu secara terus-menerus, secara berkelanjutan dan tanpa batas waktu. Jadi penentuan jangka waktu ini tergantung dari jenis usahanya. Apakah usahanya menuntut jangka waktu yang pendek atau lebih panjang? Di perjanjian usaha bersama, ketentuan mengenai jangka waktu usaha ini bisa ditegaskan sampai kapan jangka waktunya, atau cukup dituliskan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan kalau memang jangka waktu usahanya terus-menerus. Kedua, modal. Setiap usaha pasti butuh modal. Nggak ada usaha yang tidak membutuhkan modal. Dan modal ini nggak harus selalu uang ya. Modal usaha bisa juga berupa barang dan tenaga. Nah, ketentuan ini ada diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, bahwa pemasukan modal ini bentuknya bisa uang, bisa barang, atau usaha. Usaha di sini maksudnya sama dengan tenaga ya. Jadi, selain uang, masukin mesin grinder kopi misalnya ke dalam pendirian usaha kedai kopi, ini juga bisa dihitung sebagai pemasukan barang, yaitu modal barang. Masukin tenaganya aja sebagai barista, ini juga bisa dihitung sebagai modal. Kalau modal uang mungkin ngitungnya gampang ya, angkanya kelihatan. Nah, sekarang gimana kalau modal barang dan tenaga? Gimana caranya supaya modal barang dan tenaga tadi benar-benar punya value sebagai modal, sebagai sebuah aset usaha? Pertama, harus disepakati dulu oleh para pendiri usahanya di awal pendirian, masing-masing barang dan tenaga ini nilainya berapa sebagai modal. Jadi ini disepakati oleh para pendiri. Misalnya ada 3 orang mendirikan usaha, katakanlah usaha kedai kopi, dan ketiga orang ini ada yang masukin modalnya berupa uang untuk operasional, untuk beli bahan baku atau untuk gaji karyawan. Ada yang masukin modalnya berupa barang, misalnya menjadikan halaman rumahnya sebagai tempat usaha. Jadi biaya sewa halaman rumah itu dihitung sebagai pemasukan modal. Ada juga yang memasukkan tenaganya, misalnya salah satu dari mereka kebetulan ada yang barista dan menjadikan keterampilan mengolah kopi itu sebagai pemasukan modal usaha. Kemudian di awal disepakati bersama oleh para pendiri di mana A masukin modalnya, katakanlah berupa uang 100 juta, lalu B masukin modal barang berupa halaman rumahnya yang dijadikan lokasi kedai kopi yang nilai sewanya katakanlah 50 juta untuk 1 tahun. Jadi pemasukan modal B ini 50 juta. Sedangkan C, dia masukin cuman tenaganya aja, karena kebetulan dia seorang barista dan siap untuk handle operasional harian usahanya. Nilai pemasukan modalnya disepakati bersama juga 50 juta. Total modal keseluruhan sama dengan 200 juta dengan pembagian modal A 50%, B 25%, dan C 25%. Setelah disepakati angkanya, kesepakatan nilai modal tadi kemudian dicantumkan di dalam perjanjian usaha bersamanya. Jadi perlu dideklar dulu di dalam perjanjiannya supaya jelas dan tegas. Berapa total modal yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha, apa aja jenis sumber daya yang tersedia, bisa uang, barang, atau tenaga, dan kesepakatan bersama berapa persentase pemasukan modal masing-masing pendiri usaha, termasuk yang modalnya berupa barang dan tenaga. Kalau modalnya seperti tadi sudah clear, sudah jelas berapa bagian pemasukan modalnya masing-masing, membagi keuntungannya ini jadi lebih mudah ya. Biasanya pembagian keuntungan ini termasuk kerugiannya, ini disesuaikan dengan persentase modal dari masing-masing pendiri usahanya. Termasuk yang masukin modal dalam bentuk tenaga. Kalau modal tenaga ini sudah disepakati nilainya, maka bagian keuntungannya sesuai dengan persentase bagian modalnya tadi di dalam perjanjian. Nah, balik lagi ke contoh membuka kedai kopi tadi. Kalau bagian pemasukan modal A 100 juta, B 50 juta, dan C tenaganya dinilai sebagai 25% bagian modal, maka total modal keseluruhan sama dengan 200 juta. Pembagian untungnya bisa disamakan dengan pembagian modal. A 50%, B 25%, dan C 25%. Nah, khusus untuk pendiri usaha yang cuma masukin modal tenaganya aja, tapi di perjanjiannya nggak disebutin berapa persen tenaganya itu dinilai sebagai modal, maka bagian keuntungannya itu, kalau sesuai undang-undang, sama dengan pendiri usaha yang masukin modalnya paling kecil. Jadi di kontrak usahanya harus jelas ya, setiap pendiri ini bagian modalnya berapa dan bagian untungnya berapa.
Sebaiknya ini disepakati betul di awal, kemudian dicantumkan di perjanjian, supaya nanti dalam pelaksananya tidak ada salah tafsir yang bisa berujung pada konflik. Semua perusahaan harus mengelola keuangannya dengan baik. Dalam praktek biasanya semakin efektif dan efisien keuangan usaha dikelola, semakin optimal keuntungan usaha yang bisa diperoleh. Rumusnya kira-kira begitu ya. Jadi kadang yang menentukan keuntungan usaha itu optimal atau tidak bukan cuma penjualannya aja, tapi juga pengelolaan keuangannya. Nah, untuk mengelola keuangan usaha bersama ini diperlukan satu buku kas. Buku kas ini yang dapat mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan, termasuk untuk belanja mesin produksi atau untuk belanja bahan baku atau untuk gaji karyawan. Semuanya ini dicatat di dalam buku kas. Nah, keuangan perusahaan ini merupakan alat ukur dari sebuah kemajuan usaha ya. Makanya semua pemilik usaha harus tahu ikhtisar dari keuangan usahanya dari waktu ke waktu. Penanggung jawab keuangan dalam usaha bersama ini harus membuat laporan keuangan secara reguler yang bisa dipelototi oleh semua pemilik usaha supaya sama-sama tahu sudah sampai mana perjalanan usaha mereka dan apa yang harus diimprove ke depan untuk mengembangkan usahanya. Jadi keuangan ini bisa jadi alat ukurnya. Selain sebagai alat ukur kemajuan usaha, laporan keuangan ini juga merupakan bentuk akuntabilitas, terutama di antara para pemilik usahanya. Jadi dari laporan keuangan ini, semua pemilik usaha bisa mengetahui penggunaan modal yang mereka masukkan untuk apa aja, dan memastikan tidak ada penyimpangan. Dan laporan keuangan ini juga perlu yang namanya tahun buku ya, jangka waktu tertentu di mana penggunaan modal usaha mulai diperhitungkan dan ada batas waktu tutup bukunya atau cut off. Jadi harus ada batas waktu yang jelas, ada batas waktu yang tegas untuk membuka dan menutup buku kas yang biasanya tahunan dari Januari sampai Desember. Oh ya, dalam pengelolaan keuangan usaha bersama ini ada pakem yang nggak boleh dilanggar ya. Jangan menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Bahkan di usaha yang sifatnya perorangan aja ini nggak boleh. Apalagi usaha bersama. Karena selain ada perbenturan kepentingan juga bisa merusak cash flow usaha nantinya. Kelima, manajemen usaha. Bagaimana mengatur jalannya usaha bersama ini? Siapa yang menjalankan operasional, siapa yang menjalankan bisnis dan penjualan, dan siapa penanggung jawab keuangan? Siapa yang pimpin semuanya? Ini bisa menjadi alternatif pembagian tugas di antara para pendiri usaha. Manajemen ini tentunya fleksibel aja ya, bisa sederhana, bisa juga lebih kompleks, tergantung dari ruang lingkup usahanya, tergantung dari besarnya modal, jadi sesuai kebutuhan. Tapi yang jelas penegasan tanggung jawab masing-masing pihak di dalam perjanjian ini sangat penting untuk mengkoordinasikan jalannya usaha nanti, termasuk aturan mengenai rekrutmen pekerja di luar para pemilik usahanya. Satu hal lagi yang sangat penting untuk dipertimbangkan adalah dari beberapa pemilik usaha ini siapa yang mewakili badan usahanya untuk berhubungan dengan pihak ketiga. Berhubungan ini maksudnya sebuah hubungan hukum ya, misalnya untuk melakukan negosiasi dan menandatangani kontrak proyek dengan mitra usaha. Meskipun secara hukum masing-masing pihak ini bisa bertindak sendiri-sendiri, tapi akan lebih efektif kalau semua pemilik usaha ini memberikan kepercayaannya kepada salah satu orang untuk memimpin, untuk membuat keputusan usaha, untuk negosiasi dengan mitra bisnis atas nama badan usahanya, atau untuk tanda tangan kontrak. Nah, ini bisa aja dilakukan dengan memberikan kuasa kepada salah satu pendiri untuk maju ke depan mewakili semua pendiri usaha. Ketentuan ini bisa ditegaskan di dalam perjanjian usaha bersamanya, siapa yang diberikan kuasa atau mandat untuk mewakili semua pemilik usaha, semua pendiri, dan bertindak untuk dan atas nama badan usahanya. Terakhir, dan kalau bisa ini jangan sampai terjadi ya, ketentuan mengenai pembubaran usahanya. Bagaimana kalau usahanya berakhir? Bagaimana kalau usahanya bubar? Misalnya karena rugi terus, udah 3 tahun nggak untung-untung, bahkan BEP aja nggak. Bagaimana pemberesannya di antara para pendiri? Yang harus dilakukan pertama kali kalau usahanya mau bubar adalah menginventarisir aset-aset usaha yang masih ada. Dulu kebetulan saya pernah punya usaha patungan sama teman, bisnis food and beverage, dan suatu ketika kami memutuskan untuk tutup warung dan mengakhiri kerjasama usahanya. Kebetulan pas masuk pandemi COVID saat itu.
Yang pertama kami lakukan adalah menghitung aset-aset yang masih ada, mulai dari mesin produksi. Kebetulan kami punya mini factory waktu itu, isinya ada beberapa mesin untuk pengolahan daging. Nah, selain mesin-mesin ada juga kompor-kompor dan kitchen set, ada juga meja kursi untuk duduk pelanggan, bahkan sampai ngitung jumlah piring, mangkok, dan gelas untuk penyajian. Semuanya diinventarisir, dibikin listnya, barang-barangnya, termasuk nilainya berapa. Jadi kita bisa tahu berapa totalnya nilai aset yang tersisa. Nah, barang-barang itu tentu nilainya sudah mengalami depresiasi ya, kira-kira 30% dari harga belinya. Itu nilai aset yang kami sepakati waktu itu. Nah, setelah diinventarisir dan divaluasi nilainya, tinggal disepakati aset yang tersisa ini mau dibagi atau dijual. Kalau dibagi atau dijual kemudian uangnya dibagi, untuk nilai pembagiannya ini bisa mengacu pada besarnya modal sesuai perjanjian. Jadi ini seperti suami istri yang bercerai ya, ada bagi-bagi gono-gininya. Dan kebetulan sisa aset-asetnya waktu itu kami jual di sosial media, jadi lakunya cepat. Dan kalau pada saat usaha bersama ini berakhir dan masih punya hutang, misalnya hutang ke pihak ketiga, ya lunasi dulu hutangnya sebelum dibagi-bagi asetnya. Misalnya sebuah restoran bubar dan masih punya hutang ke supplier daging, maka hutang ini harus ditutup dulu dari hasil penjualan asetnya sebelum dibagikan ke para pendiri usaha. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam mendirikan sebuah usaha bersama dan cara menyusun perjanjiannya. Buat teman-teman yang perlu draft surat perjanjian dalam bentuk template seperti tadi untuk usaha bersama, usaha patungan, silakan teman-teman bisa mendapatkannya di link ID. Silakan linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Draft perjanjian ini formatnya Microsoft Word dokumen, jadi bisa diedit sesuai dengan kebutuhan usaha yang akan didirikan. Di dalamnya ada pasal-pasal tentang pembagian modal, jenis modalnya apa aja, ada juga ketentuan bagi-bagi untungnya gimana, aturan mengenai laporan keuangan, dan ada juga manajemen usaha sampai mengantisipasi pembubaran usahanya, gimana bagi-bagi asetnya. Silakan bagi teman-teman yang perlu draft perjanjiannya, ikuti aja linknya di kolom deskripsi di bawah ini. Semoga berguna.